Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai Project Based Learning dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sukatman MPD dan Ibu Siti Mutmainah SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Sekar Arum Pangesti dengan NIM 2302104020113, Fatihaul Azmi dengan akhiran NIM 2018, Sati Anindya Tiana dengan akhiran NIM 2020, dan Laila Nurul Amalia dengan akhiran NIM 2058. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Project Based Learning. Nah, menurut Mayuni dan kawan-kawan pada tahun 2019, model Project Based Learning atau PJBL ini merupakan model, strategi atau metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana siswa ini diajak untuk mengembangkan sendiri kemampuan yang ada dalam diri mereka dengan menciptakan proyek belajar atau kegiatan. Nah, sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kreativitas dan berpikir secara kritis. Mereka juga akan terbangun dengan menggunakan model pembelajaran ini, di mana untuk menyelesaikan sebuah proyek ini perlu usaha dan kerja keras serta bekerja secara kooperatif dengan kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan Project Based Learning. Nah, yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Nah, dalam Project Based Learning ini, siswa akan dihadapkan dengan permasalahan atau tantangan yang nyata. Hal ini dapat membuat siswa harus bisa menganalisis situasi, mencari informasi dan juga solusi. Nah, selain itu juga siswa harus membuat keputusan yang efektif untuk meminimalisir konsekuensi yang didapat sepanjang proyek. Nah, semua proses tersebut itu digunakan untuk melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung. Nah, dalam Project Based Learning ini yang dihadapkan dengan permasalahan secara nyata dan mengharuskan siswa untuk bisa mencari solusi. Hal itu dapat membuat siswa untuk memahami serta menggali informasi yang lebih dalam dan lebih luas sehingga dapat dihubungkan ke dalam kehidupan nyata. Nah, Project Based Learning ini juga lebih fleksibel dan memungkinkan siswa untuk bisa mengeksplorasi di berbagai sudut pandang untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat membuat siswa memiliki wawasan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari pengalaman-pengalaman dan peran-peran orang dewasa. Nah, Project Based Learning ini mensimulasikan situasi dunia nyata yang dihadapi orang dewasa. Misalnya dalam menghadap permasalahan dalam lingkungan kerja. Nah, kemudian mengambil keputusan yang efektif dan bisa bertanggung jawab atas konsekuensi yang diterima dalam menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik Project Based Learning. Nah, yang pertama, siswa sebagai pembuat keputusan dan pembuat kerangka kerja. Nah, Project Based Learning ini menempatkan siswa sebagai pengambil keputusan dan perancang kerangka kerja proyek. Di sini mereka itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mereka itu berperan aktif dalam menentukan ruang lingkup proyek, menetapkan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini mendorong mereka untuk memiliki rasa kepemilikan atas pembelajaran yang mereka capai. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya ini tidak ditemukan sebelumnya. Project Based Learning ini menghadirkan masalah yang tidak memiliki solusi tunggal yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini siswa itu dihadapkan pada tantangan nyata yang membutuhkan pemikiran secara kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas dalam mencari solusi. Yang ketiga, siswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Nah, siswa ini tidak hanya menyelesaikan proyek, tetapi juga merancang proses untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Nah, mereka di sini juga harus bisa menentukan metode, strategi penelitian, dan jadwal, sehingga mereka itu bisa mengembangkan kemampuan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat,
Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Project-based learning ini seringkali mengharuskan siswa untuk melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Hal ini dapat melatih mereka dalam literasi informasi, metode penelitian, dan pengelolaan data. Baik, yang selanjutnya merupakan langkah-langkah project-based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan tersebut disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Kemudian yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi monitor berbagai aktivitas siswa. Kemudian, yang kelima yaitu menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Kemudian, guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Selanjutnya merupakan kelebihan project-based learning. Yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkannya dalam pembelajaran. Project-based learning menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya penerima informasi pasif. Dengan terlibat langsung dalam proyek yang menarik dan menantang, siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, menyediakan pembelajaran sebagai disiplin ilmu. Project-based learning memungkinkan siswa untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu secara terintegrasi. Proyek yang kompleks seringkali melibatkan berbagai bidang pengetahuan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghubungkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Kemudian, yang ketiga, terkait di luar sekolah. Project-based learning menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata, membantu siswa melihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Project-based learning mendorong pendidik untuk berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai informasi. Dengan membimbing siswa dalam proses belajar, pendidik dapat membangun hubungan yang lebih personal dan mendukung. Yang terakhir yaitu kelemahan project-based learning. Yang pertama, memerlukan lebih banyak waktu untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Project-based learning ini mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap topik yang mereka pilih. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, dan evaluasi di berbagai sumber. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Selain itu juga, siswa memiliki kebebasan dalam membuat keputusan yang membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dan konsekuensinya. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak biaya.
Project based learning ini membutuhkan alat dan bahan yang mungkin tidak tersedia dalam jangkauan. Dengan begitu, siswa diharuskan membeli alat dan bahan tersebut untuk melancarkan tugas proyeknya. Selain itu juga, project based learning ini melibatkan kerja atau kunjungan lapangan yang membutuhkan biaya transportasi bahkan biaya registrasi di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, banyak pendidikan yang nyaman dengan kelas tradisional dan asing dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kebiasaan ini dari bertahun-tahun sebelumnya yang menerapkan pembelajaran tradisional, guru lebih suka menjelaskan dan siswa mencatat. Masih banyak guru-guru yang nyaman dengan metode pembelajaran tersebut karena struktur yang jelas dan terorganisir. Guru juga memiliki otonom di dalam kelas tradisional dibanding dalam project based learning. Yang keempat yaitu masih banyak siswa yang sulit bekerja dalam kelompok dan mengumpulkan informasi. Tidak semua siswa mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Kurangnya percaya diri membuat mereka takut tidak diterima dan takut akan kesalahan dengan menyampaikan ide dan argumen. Beberapa siswa lebih suka belajar sendiri dibanding bekerja dengan kelompok yang harus membagi tugas. Siswa juga kesulitan dalam mengkoordinasi anggota kelompok supaya mereka berkontribusi dalam kerja kelompok. Kesulitan itu juga dapat mengulur waktu dan menghabiskan waktu banyak dalam menyelesaikan tugas mereka. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Kepada narasumber disilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Siva Sabira dari PBSI. Terima kasih. Di sini saudari Siva Sabira akan berbagi pengalaman terkait pembelajaran project based learning. Oke, yang pertanyaan pertama, apakah Anda sudah pernah melakukan project based learning? Lalu jika pernah, pada mata pelajaran apa? Pernah ketika SMA dalam mata pelajaran prakarya dan wirausaha itu saya dan kelompok saya disuruh membuat kreasi dari buah maja dan menyusun langkah-langkahnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kekurangan dan kelebihan apa selama melakukan project based learning pada mata pelajaran prakarya? Kekurangannya tuh biasanya dari teman-teman yang tidak berkontribusi, sama itu pembuatannya tuh membutuhkan proses yang lama. Kalau kelebihannya sendiri tuh saya pribadi tuh menambah pengalaman, terus menambah kreativitas saya dalam memanfaatkan barang-barang menjadi bahan berguna. Oke, baik, pertanyaan yang terakhir, menurut Siva Sabira, worth it atau tidak selama kamu mempelajari project based learning pada mata pelajaran prakarya? Worth it ya, karena itu memberikan saya pengalaman baru, pengetahuan baru untuk mengolah buah maja menjadi sebuah barang yang bermanfaat, yaitu teko. Baik, terima kasih. Itu tadi ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih buat Siva Sabira. Selanjutnya ke narasumber yang kedua dengan saya, Alin Octavian Nurhafizah dari PBSI. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu apakah sudah pernah melakukan PJBL, lalu jika pernah pada mata pelajaran apa? Saya sudah pernah melakukan PJBL pada mata kuliah atau pembelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu kekurangan dan kelebihan selama melakukan PJBL itu apa? Mungkin kekurangannya adalah ketika salah satu atau beberapa orang dalam kelompok tersebut tidak berkontribusi. Untuk kelebihannya mungkin kita sebagai murid atau peserta didik bisa berinovasi atau berkreasi. Untuk pertanyaan yang terakhir buat Mbak Alin, worth it atau tidak ya selama kamu mempelajari PJBL ini? Alhamdulillah worth it, karena kita sebagai murid juga bisa melihat atau berproses secara langsung. Oke, terima kasih Mbak Alin. Sama-sama. Tanggapan kelompok kami mengenai video tersebut yaitu project based learning yang telah dilakukan pada video tersebut sudah tepat. Dimulai dari mengenalkan permasalahan yang akan disajikan pada siswa itu supaya siswa bisa mengidentifikasi tantangan apa yang akan mereka hadapi. Siswa juga dibentuk berkelompok sebagaimana project based learning dilakukan. Kerja kelompok dapat melatih siswa untuk memanajemen waktu dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengkoordinasi kerja anggota kelompok. Pada fase terakhir, siswa menyajikan hasil kerja mereka dengan kreatif dan efektif.
Siswa juga dilatih cara berkomunikasi mereka dari presentasi untuk menyajikan hasil kerja tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan memaparkan sebuah video tentang penerapan Project Based Learning terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Oke, sudah berdoa? Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Rasa cinta tanah air, kita harus pembiasaan menyanyikan lagu nasional. Kalau kemarin sudah Indonesia Raya, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah pada hafal? Oke. Kalau posisi menyanyikan lagu nasional harus gimana? Silakan berdiri, sikap terbuka ya. Oke. Sikap terbuka. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Panjang proklamasi. Gregorius Arya. Salsa Nadia. Biar tambah semangat, ibu punya yel-yel buat kalian. Ada yang tahu tepuk kunjok? Tahu. Bisa? Iya. Biar tambah semangat semuanya boleh berdiri untuk tepuk kunjok. Anak-anak siapa yang tadi sarapan dahulu sebelum berangkat ke sekolah? Setelah sarapan apa yang kalian rasakan? Lebih berenergi atau lemas? Terus siapa yang buang air besar setelah sarapan? Ada nggak? Yang setelah sarapan terus rasanya mulus pengen buang air besar, ada nggak? Nggak ada. Tapi biasanya suka ada tuh ya. Ada? Ya kalau berangkat sekolah bukannya masuk ke kelas malah langsung cari toilet. Ada yang itu ya. Oke, itu kenapa ya? Kok kita setelah makan ada yang ingin dibuang? Proses pencernaannya seperti apa? Ada yang tahu? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan pelajari sistem pencernaan manusia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, kalian diharapkan dapat memerinci organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi mengenai tayangan video, diharapkan kalian dapat membandingkan sistem pencernaan hewan dan manusia dengan cermat dan percaya. Kopi yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan. Tapi ingat, kan ada juga cari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Itu, ngomongin masalah pencernaan, kamu udah sakit perut gak? Tentu saja, Wong. Kenapa ya kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Wong. Oke, sudah nonton videonya? Kalian dapatkan informasi dari video tadi? Nah, kalau mulut untuk apa fungsinya katanya? Apa? Oke, roti apa roti kerongkongan fungsinya? Memindahkan ke dalam lambung. Oh, memindahkan makanan dari mulut ke dalam? Oke. Kalau lambung fungsinya ada yang tahu apa? Oke, silakan. Apa fungsi dari lambung? Oke, jadi segini deh. Yo, ulangi fungsi lambung. Soalnya kencang saya. Fungsi lambung untuk apa? Oke, digunakan dicampurkan dengan enzim dan asam. Gimana? Apa Pak? Fungsi dari usus halus. Menyerap sebagai sistem pencernaan manusia.
dirapikan dulu. Itu gantikan ya kami ya. Dibaca langkah-langkah kegiatannya. Silakan dimulai. Oke, dari mulut lanjut ke kelompokan. Kelompokan fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik meremas-remas. Oke, dari kelompongan masuk ke Lambung. Lambung memecahkan makanan dan mencampur dengan enzim dan asam untuk mencerna protein. ya, dari lambung masuk ke Usus halus fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi pada makanan. Anus fungsinya dari usus halus lanjut ke usus besar, betul. usus besar fungsinya penyerapan air dan pembentukan feses. Terakhir baru Anus fungsinya pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, tepuk tangan untuk